صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالكتب وتمام كل سوى مع نور الشيخ وإلى وباطن في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة بالحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أرواح جميع مشايخنا مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقراباتنا وجميع أحبابنا أجمعين. أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولد درجات في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala sayyidi wa ustadi al-habib Sigaf bin Hasan Baharun hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah masih mengenai beberapa macam transaksi yang tidak boleh dibatalkan dari dua belah pihak. Kemarin ada namanya akdun lazimun min tarafain, yaitu akad transaksi yang tidak boleh dibatalkan dari dua belah pihak. Artinya tidak boleh atas kedua pihak untuk membatalkan transaksi tersebut, akan tetapi harus terlaksana hingga akhir sesuai dengan kesepakatan. Dan yang demikian itu kemarin seperti kita bahas ada dalam 9 macam transaksi, diantaranya akad ijarah sewa menyewa, akad khulu tatkala seorang istri meminta kepada suaminya untuk menceraikannya dengan memberi imbalan kepada suaminya, maka itu bakal terjadi. Tidak mungkin tidak. Kemarin juga disebutkan akad musaqah, kemudian akad seperti wasiat, kemudian jual beli, nikah, suluh, hiwalah, salam, transaksi jual beli salam, perpesanan. Nanti ini juga termasuk bagian daripada yang harus lanjut, tidak boleh dibatalkan sepihak. Demikian ini apabila memang sudah terlaksana. Demikian. Nah, di sini sekarang pembahasan kita yang kedua macamnya nih, karena di dalam transaksi segi boleh tidaknya membatalkannya. Yang kedua, kalau di situ tulisannya 5 nih. Yang kedua adalah macam-macam transaksi yang boleh dibatalkan oleh dua pihak. Semua dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkannya. Boleh, tidak melanjutkannya itu boleh, tidak mengapa, tidak masalah. Di sini sebutkan bahasa Arabnya adalah akdun jaizun min tarafaini, suatu transaksi, suatu akad yang boleh dari kedua belah pihak, yaitu akad transaksi yang boleh dibatalkan dari dua belah pihak. Artinya boleh bagi dua pihak sekaligus kapan saja untuk membatalkan transaksi yang telah disepakatinya. Dan yang demikian itu di dalam 9 macam transaksi di bawah ini. Yang pertama adalah akad wakalah atau transaksi mewakilkan, perwakalahan. Kalau ada orang mewakilkan untuk memberikan sesuatu atau untuk menikahkan atau untuk apa, yang jelas mewakilkan di dalam hal-hal apapun saja. Maka di dalam
perwakalahan boleh bagi yang mewakilkan, saya tidak lagi mewakilkan kepada sampean, boleh. Suatu waktu atau mungkin yang diwakili, yang dipasrahi, saya tidak mau jadi wakilnya pian lagi, boleh, tidak masalah nih. Intinya boleh membatalkan di dalam dua belah pihak, boleh, kapanpun boleh. Ini kalau transaksi wakalah, demikian ini boleh. Kalau beda, kalau kayak jual beli, kalau jual beli sudah terlaksana, tidak boleh lagi dibatalkan. Saya tidak jadi, tidak bisa. Kemudian yang menjual, saya tidak jadi jual ke pian, tidak bisa. Saya tidak jadi beli sama pian, tidak bisa. Kalau memang sudah terjadi. Beda kalau masih masa jual belinya masih ada, masa jual belinya, atau dalam artian dia masih di dalam majelis akadnya, ya itu bisa nanti membatalkannya. Karena nanti ini masuknya ke khiyar yang akan kita bahas nantinya. Jadi semacam itu. Kemudian yang kedua adalah transaksi wadi'ah, yaitu penitipan. Penitipan di sini tentunya yang cuma-cuma, penitipan, nitip barang. Ini kalau dititipi mau, ya berarti tangannya amanah, tidak apa-apa. Kalau dia mau kembalikan, saya tidak mau dititipi, ini tak kembalikan, ya tidak apa-apa juga. Demikian, mau diambil tidak masalah juga. Yang jelas di sini dari dua belah pihak itu boleh untuk membatalkan atau tetap melanjutkannya. Demikian nih. Kemudian ariyah, pinjaman. Pinjam, transaksi pinjam meminjam. Saya meminjam, ya kayak kemarin saya contohkan, saya minjem motor sama teman. Kemudian pas enak-enak di tengah jalan diambilnya, ya boleh-boleh aja, tidak masalah. Kalau boleh-boleh, karena haknya dia. Beda dengan menyewa. Kalau menyewa kan kemarin beda nih. Ini beda dengan kalau menyewa, itu masuknya ke akad yang harus terlaksana. Kalau menyewa, namanya nyewa, saya nyewa motornya sehari 200.000 semuanya. Ya saya putar-putar sehari, tidak boleh sampai selaku yang punya motor, saya batalkan ini, tidak bisa, harus tetap lanjut. Demikian bahasanya semacam itu. Kalau kita itu meminjam beda lagi, karena minjam itu bahasa Arabnya ariyah. Kalau nyewa itu ijarah, sama layaknya nyewa rumah atau apa, dia itu terlaksana. Ini harus kalau memang sudah terjadi transaksi tersebut. Demikian. Kemudian diantara lagi kata beliau, hadiah sebelum diserahkan kepada si penerima. Bahasa Arabnya al-hibatu qabla al-qabdi. Apabila ada pemberian hadiah kepada seseorang. Seseorang tadi belum menerimanya, belum digenggam. Kan kemarin setidaknya kategori menerima itu kalau barang tadi bisa digenggam, digenggam. Ya kalau tadi motor kuncinya sudah dikasih atau sudah dibawa kemana-mana, motornya sudah dipindahkan, kan demikian nih. Kalau rumah berarti sudah dikosongkan, berarti kan betul-betul sudah diserahkan, kan demikian. Kalau memang demikian, apabila ada hadiah sebelum diserahkan kepada si penerima, maka masih boleh untuk membatalkan, boleh kedua belah pihak. Kemudian katanya yang mau memberi, tidak jadi saya beri ke pian, tidak jadi saya menghibahkan ke pian, boleh, tidak apa-apa. Ya karena belum diterima. Tapi kalau sudah diterima, tidak bisa seumpama maaf orang ngasih ke kita HP, sudah diterima HP-nya, sudah digenggam, sudah dipegang, karena HP ini termasuk bagian barang yang bisa digenggam, kan maksudnya dipegang. Berarti kalau sudah dipegang berarti diterima. Kalau memang semacam itu tidak boleh lagi. Saya tidak jadi ngasih ke pian tadi, tidak bisa, harus tetap terlaksana. Kecuali kalau maaf daripada sampai nangis tak kasih lagi HP-nya, itu beda lagi. Berarti itu ada transaksi lagi. Tapi kalau untuk membatalkan baginya tidak bisa. Itu tetap terlanjut, itu tetap terlaksana. Demikian kalau memang sebelum diterima, maka boleh untuk membatalkan kedua belah pihak. Kemudian di sini kata beliau yang boleh di sini di antara dua belah pihak, yaitu transaksi syarikah atau kongsi. Intinya ya tadi satu pekerjaan beberapa orang yang memilikinya, demikian kontribusi di dalamnya juga, punya saham masing-masing, pokoknya bersyarikat, boleh, tidak mengapa. Maksudnya saya mau melanjutkan, ya terserah, saya mau tetap, ya terserah sampai ya, karena memang boleh-boleh aja, karena memang akadnya itu memang akad boleh antara kedua belah pihak, mau melanjutkan atau mau tidak terserah. Demikian tidak ada ikatannya. Kalau dia mau ngambil berarti jatahnya dia diambil, kan demikian mau tidak mau, tapi boleh, tidak harus tidak harus, demikian Kemudian ada kalanya di dalam jual beli itu atau dalam transaksi itu ada namanya akad ju'alah. Ju'alah itu
bahasa Indonesianya akad transaksi sayembara. Ya macam-macam sayembara itu ya woro-woro. Siapa yang bisa menemukan barang saya yang hilang atau siapapun nih kan biasanya kayak gini nih, siapa bisa menghadirkan ini, bisa mendatangkan ini, maka nanti upahnya ini, pemberiannya ini, hadiahnya, itu namanya sayembara. Itu namanya akad sayembara. Dan ada dalam agama jual itu ada nih, dan dibenarkan memang dan ada. Nah, tapi di dalam akad jualah ini tentunya ya kita bisa tidak jadi sudah saya batalkan. Ini akad jual ya boleh, tidak masalah, karena terkadang ada orang mengatakan semacam ini, karena bisa jadi akad jualah itu ditujukan ke perorangan bukan umum. Siapa yang bisa ini itu kan umum gitu. Tapi kalau kita ngomongnya perorangan, Mas, kalau sampean bisa membawakan mobil saya yang hilang mungkin mau nih, nanti sampean tak kasih ini, itu kan sayembara juga nih. Kalau dia nanti bisa membawakan mobilnya maka berhak mendapatkan itu semuanya sudah diucapkan. Tapi kita bisa membatalkan. Mas tidak jadi, Mas saya batalkan akan boleh, gitu. Atau sampai saya tidak jadi, saya tidak mau ikut sayembara, sulit, mobilnya sudah hilang kemana-mana. Ya ini bisa juga, tidak masalah, karena memang akadnya ini akad yang jaizun minat torofa ini. Demikian, yaitu akad seperti sayembara yang cuma-cuma, gitu. Makanya biasanya kalau kita ingin mengamati beda dengan yang pertama. Yang pertama itu bisa lazim karena memang ada imbalannya, ada balikannya. Kalau ini kan terkadang bukan ada imbalannya, seperti kayak nitip, minjem, kemudian mewakilkan, itu kan yang sifatnya itu cuma. Karena sifatnya cuma, maka di sini boleh membatalkan kedua belah pihak. Tapi kalau sudah ada imbalannya, ya tidak bisa dibatalkan seenaknya sendiri, tidak bisa. Begitu untuk sedikit membedakan antara yang pertama sama yang kedua. Juga yang ketujuh adalah transaksi qirad atau kerjasama. Mirip juga nanti akan ada pembahasannya tentang masalah qirad ini. Kemudian yang kedelapan ada transaksi al-musabaqah atau lomba saling memenangkan, maka juga bisa. Ini termasuk bagian daripada akad yang jaiz minat tarafaini. Kemudian yang kesembilan kata beliau adalah ar-rahnu qabla al-qabdi, yaitu gadaian sebelum diserahkan kepada penggadai. Gadaian itu kan wakifah, ya kayak kita ini terkadang tatkala meminjam hutang kepada seseorang, minjem hutang nih, orang itu kadang tidak langsung serta-merta memberikan hutangannya ke kita, gini. Terkadang macam-macam lagi. Biar mulus, biar terjadi ini, kita bawakan jaminannya. Wasiqah itu jaminan. Ini namanya gadaian. Dan ini barang gadaian ini harus yang berharga, yang bernilai, yang sekiranya nanti tatkala ada seseorang tidak bisa bayar dan jatuh temponya, maka orang yang menerima gadaian, yang menerima tadi jaminan berupa harta tadi atau harga yang bernilai harga tadi, itu nanti bisa menjualnya, nanti bisa diberikan pilihan antara kita yang meminjam yang menjualnya atau dia yang menjual barang tersebut. Tapi tetap intinya itu nanti sekalian duitnya itu untuk melunasi tanggungannya. Kalau ada lebihannya, karena mungkin jaminannya motor, utangnya 10 juta, motor itu kata dijual 15 juta. Tidak semuanya diambil sama yang menerima gadaian ini, tidak beda dengan riba jadinya. Tetap dikembalikan, karena memang ini cuma sebagai jaminan aja. Kalau utangnya 10 juta, tidak tahunya dijual motornya 15 juta, ya 10 juta dikasih ke orang. Diambil, 10 orang diambil, 10 juta diambilnya, karena itu hutangnya. Ini yang 5 juta kasih ke orangnya, itu milik orang, itu namanya penggadaian. Itu namanya gadaian yang dibenarkan itu semacam itu. Beda kalau tidak tahu di sini transaksi di sini biasanya ya motor itu hilang, motornya hilang, tidak tahu sudah kemana sudah. Jadi semacam itu dan tidak tahu kalkulasinya seperti apa, kemudian hitung-hitungnya seperti apa. Tapi kalau kita berpikir tentang rohan, karena di dalam agama itu ada memang bergadaian itu ada namanya rohan, dan ini ya tadi pokoknya bisa dijual dan nanti diambil hutangnya seberapa, ya diambil itu juga, seukuran itu juga, selebihnya dikembalikan kepada pemilik daripada barang gadaian tersebut. Demikian itu tadi sekalian 9 macam transaksi yang mana penjabaran perihal akad transaksi yang boleh antara kedua belah pihak untuk melanjutkan atau untuk membatalkannya. Demikian diantaranya tadi akad perwakilan, penitipan, pinjaman, hadiah sebelum diterima, kongsi sayembara, kerjasama, transaksi lomba, dan juga gadaian
sebelum diserahkan kepada penggadai. Tapi kalau gadaiannya itu sudah diserahkan, tidak bisa lagi dibatalkan nih. Ini gadaian itu motor tadi nih, itu gadaian kan itu sebagai jaminannya. Kalau sebelum diserahkan kan dari mau minjem uang nih, apa jaminannya motor. Kalau motor itu belum diserahkan, kita boleh membatalkan karena belum terjadi. Tidak jadi saya mau melaksanakan akad gadaian ini tidak apa-apa. Tapi kalau sudah diserahkan, nih, sudah diterima motornya, kemudian ya uangnya sudah diterima, nih, pinjamannya, utangnya, ya tidak bisa dibatalkan, tetap lanjut nantinya. Demikian kita tetap lanjut. Jadi semacam itu ini, sekalian. Kemudian saya lanjut di sini. Nah, macam yang ketiga adalah yaitu macam-macam transaksi yang boleh dibatalkan oleh satu pihak dan tidak boleh dari pihak lainnya. Kalau yang pertama kan dua-duanya tidak boleh membatalkan, nih. Yang pertama, nih, dua-duanya tidak boleh membatalkan. Yang kedua, itu dua-duanya berhak dibatalkan, boleh. Mau melanjutkan transaksinya nggih boleh, mau tidak juga boleh. Nah, yang ketiga ini hanya salah satunya aja yang boleh, yang satunya tidak boleh. Berarti kalau yang salah satunya yang diperbolehkan untuk membatalkan, kok dia membatalkan, maka terjadi akad itu batal. Demikian nih. Tapi kalau yang tidak boleh untuk membatalkan, tetap lanjut, dia sampai kapan tidak boleh membatalkan, karena dari pihak dia tidak boleh untuk membatalkan, cuma salah satunya aja. Nah, di sini kata beliau sekalian, bahasa Arabnya namanya akdun lazimun min tarafin wa jaizun min tarafin. Kata beliau, akad yang lazim, yang harus dari sisi satu belah pihak dan boleh atas sisi pihak yang lain, yaitu akad transaksi yang boleh dibatalkan dari satu pihak dan tidak boleh membatalkannya dari pihak yang lainnya, yaitu di sini disebutkan dalam 6 macam transaksi berikut ini. 6 transaksi. Jadi kalau yang pertama itu kan ada 9 transaksi nih, yang kedua juga ada 9 transaksi, dan yang ketiga ada 6 transaksi saja. Yang pertama, terus kalian, gadaian. Ini tetap membahas tentang gadaian. Gadaian setelah diserahkan kepada yang menerima gadaian. Gadaian yang setelah diserahkan kepada yang menerima gadaian. Bahasa Arabnya ar-rahnu ba'dal qabdi, yaitu gadaian yang sudah diserahkan kepada orang yang menerima gadaian. Maka kata beliau, kapan sudah diserahkan gadaian tersebut kepada si pemberi hutang, yaitu pihak yang menerima gadaian, maka tidak boleh dibatalkan atau diambil lagi kecuali jika sudah lunas hutangnya. Demikian ini kalau sudah diserahkan motornya, maka tidak boleh, mas, jangan motor, gadaiannya yang lain aja, tidak bisa karena sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, itu motor tidak bisa diambil lagi kecuali kalau hutangnya lunas. Karena memang kan gadaian itu kan sebenarnya akad pinjam meminjam sebenarnya. Gadaian kan sebenarnya minjem duit sebetulnya, cuma ada jaminannya. Kan ini jaminan itu namanya gadaian. Ya kalau gadaiannya ini sudah diserahkan, maka kita yang menyerahkan gadaian tadi tidak bisa kita ambil lagi kecuali kalau belum diserahkan. Kayak ini kalau motor tuh kemarin aku pakai motor bang, yang lain aja, ini barang yang lain, itu terserah, tidak masalah. Ini bisa dia berhak mengaturnya. Tapi kalau sudah diserahkan, maka tidak bisa lagi diambil lagi kecuali apabila sudah lunas hutang-hutangnya. Dan insya Allah sekalian nanti masalah-masalah ini akan disebutkan satu persatu nanti. Kayak tadi akad ariyah, wakalah dan seterusnya. Ini cuma pembahasan pertamanya. Nanti ada pembahasan satu persatu. Insya Allah di dalam hari ini nanti bab rohan itu ada juga pembahasannya. Demikian ini cuma membahas secara keseluruhan tentang dari sisi ini sisi itu, maka boleh untuk melanjutkan atau tidak. Demikian. Akan tetapi kata beliau, bagi yang menerima gadaian tersebut atau yang menghutanginya mengembalikan barang yang telah digadaikan oleh si penggadai tersebut. Jadi intinya sekalian, bagi dia tidak boleh untuk mengambilnya lagi nih. Bagi dia tidak boleh untuk mengambilnya lagi. Tapi bagi yang menerima gadaian, ya dia berhak untuk mengembalikan, berhak. Maaf nih, tadi kan saya yang menghutangi, saya yang mengambil gadaiannya berupa motornya. Ini tak lihati orang ini kayaknya mungkin menyesal atau apa nih memberikan gadaian berupa motor. Ya sudah, kan dia tidak bisa batalkan nih, karena dia yang menyerahkan terlebih dahulu gadaiannya. Kemudian kita yang memberikan hutang, yang menerima gadaian, kita bilang untuk hutang, ya sudah, motor ini kamu ambil aja sudah, kamu ganti. Oh tidak apa-apa kalau itu nih, karena memang dia berhak membatalkannya. Maksudnya dia berhak. Tapi dari sisi yang berhutang,
dari sisi orang yang menggadaikan, maka tidak bisa membatalkan. Jadi di sini akadnya lazim dari satu pihak, namun boleh dari pihak yang lain. Boleh di sini dari sisi yang menerima gadaian, yaitu yang memberi hutang. Yang lazim, yang harus itu dari sisi orang yang memberikan gadaian atau yang berhutang. Demikian. Kemudian yang kedua yaitu macam transaksi yang lazim dari satu pihak dan jaiz boleh dari pihak lain, itu adalah transaksi seperti sebuah jaminan abdoman. Maka jika seseorang telah menjamin hutang orang lain misalnya, maka tidak boleh dia membatalkannya sehingga mau tidak mau dia wajib menanggungnya. Akan tetapi bagi orang yang dijamin hutangnya itu boleh membatalkan jaminan tersebut sehingga orang yang menjaminnya tidak perlu menanggungnya. Jadi kapanpun kalau kita terkadang juga sekalian, ya ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya nih, kayak gadaian tadi. Kalau gadaian kan ada jaminannya, kalau doman itu ada orang yang menanggungnya. Berikan dia pinjaman, nanti saya yang menanggungnya, gitu loh. Doman menanggungnya dalam artian kalau nanti dia tidak bisa membayari utangnya yang sudah diberikan kepadanya utang tadi, maka nanti kita yang bayarnya, kita yang menjamin, karena yang jamin itu nanti yang bayar. Nah, kita yang jamin tadi ini kalau sudah kita mengucapkan semacam itu, sudah terjadi transaksinya, maka namanya ini akadnya lazim dari sisi saya. Dari sisi saya lah, saya tidak boleh. Jadi saya mau jaminnya, tidak jadi, rugi saya nanti semuanya. Tidak tahunya baru kepikiran, baru menyesal. Ngapain aku tadi menjaminnya, rugi nanti, tidak bisa dibatalkan. Tapi dari sisi yang dijamin, orang yang dijamin tadi, yang dalam artian yang sampean menghutanginya tadi, karena mungkin dilihat kayak ini nanti tidak bisa bayar atau apa-apa, kemudian kita datang untuk jadi pahlawan menjaminnya tadi, dari sisi saya tidak bisa batalkan. Tapi kalau dari sisi dia, boleh, kata dia, mungkin saya lepaskan tanggungannya daripada dirimu. Maksudnya boleh, membatalkannya boleh. Maka di waktu itu bisa jadi terlepas jaminan dari diri kita, boleh. Tapi tentunya kalau kita yang menjamin duluan, ya kita kan tidak boleh nanti untuk membatalkan suatu waktu. Jadi di sini maksudnya ini diantara contoh yang nanti insya Allah juga akan dibahas nanti setelah di dalam bab ini mengenai bab doman. Jadi demikian intinya boleh. Jadi boleh dari satu pihak, namun jaiz dari pihak yang lainnya. Mungkin dulu sekalian. Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, mungkin kayaknya kita lanjut nanti lagi di dalam pertemuan yang akan datang. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Habib Al Ustaz Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar Al-Haddad. Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semua dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh barakah, majelis yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis ilmu. Tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan majelis ini bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad, dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Pada kajian kali ini Al-Bagir ingin sedikit membahas tentang hal yang sangat penting dan ini menjadi lumrah di masyarakat. Apa itu? Banyak orang yang meninggalkan tentang syariat.
bahkan berani mengklaim, mengaku cukup dengan ma'rifat, cukup dengan hakikat, itu sudah menjadi hal yang penting dalam kehidupan. Padahal hakikat atau ma'rifat itu bukan ilmu yang dipelajari, tapi itu hasil daripada pengamalan syariat. Maka Anda akan mendapatkan ma'rifat billah. Coba Anda bayangkan, manusia yang paling kenal dengan Allah itu siapa sih? Nabi Muhammad. Tapi bagaimana Nabi Muhammad? Beliau mengatakan apa? Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan penghening mataku, hiburanku ketika aku sumpah, maka aku sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi Muhammad yang kenal Allah, masih syariat, masih melaksanakan perintah daripada Allah, maka bagaimana mungkin sekelas kita langsung lompat kenal kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad? Mustahil. Sampai dikatakan begini, anta babullah wa kullu imri'in atahu min ghairika la yadkhul. Engkau wahai Muhammad laksana pintu menuju ridhonya Allah. Pintu kalau kepingin kenal Allah melalui Nabi Muhammad. Siapa orang kepingin mendapatkan ridhonya Allah, kepingin kenal kepada Allah tanpa melalui pintunya yaitu Nabi Muhammad, la yadkhul, gak bakal masuk, gak bakal kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi majelis yang seperti ini, yang membahas tentang halal haram, membahas tentang syariat, ini majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun majelis yang mengatakan hakikat ma'rifat, itu bukan ajarannya Nabi Muhammad. Ma'rifat, hakikat itu hasil daripada Anda taat kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ibaratkan begini, orang bersetubuh atau hubungan suami istri itu kan nikmat. Tapi kalau orang itu impoten, paham ya? Orang itu impoten kemudian tanya kepada saya, Habib, rasanya kumpul suami istri itu bagaimana? Ya, saya nggak bisa jabarkan. Ya pian nikah, kan gitu ya? Pian nikah, berhubung pian impoten nggak bisa merasakan kenikmatan daripada hubungan suami istri. Begitu juga ma'rifat, hakikat itu nggak bisa dibahas. Habib, bagaimana ya jadi ma'rifat? Bagaimana ya hakikat? Nggak bisa dibahas, Mas. Yang dibahas apa? Syariat, halal haram, sah batal. Ini yang dibahas. Ketika Anda tahu hukum syariat, kemudian Anda amalkan, Anda aplikasikan di dalam kehidupannya, artinya Anda taat kepada Allah. Disitulah Allah akan memberikan ma'rifat billah. Jadi pemberian Allah, nggak ada pondok ma'rifat billah. Yang pernah tahu? Pondok hakikat, yang pernah tahu? Nggak ada. Anda lihat tuh, yang di foto-foto, yang sudah terkenal al-arif billah, kan gitu kan? Foto-foto itu kan ada para wali ya. Coba tunjukkan satu aja wali yang nggak sholat. Tunjukkan aja satu wali yang terkenal ma'rifat billah kemudian tidak melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad. Enggak ada. Kenapa? Karena itu ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, orang zaman sekarang kenapa sih kepingin instan? Sebabnya dua. Yang pertama, malas ibadah. Paham ya? Jadi nanti biar cek, kalau ada orang yang membahas tentang hakikat, membahas tentang ma'rifat, penyebabnya dua. Malas ibadah. Yang kedua, memang kebanyakan dosa. Ketika dibahas halal haram, sumpah dia, ini kehidupan saya, kok diganggu, kan gitu ya. Akhirnya cari jalan pintas. Aku capek
pengajian halal haram, pengajian syariat, kapan hakikatnya? Loh, ini penyebabnya zaman sekarang. Banyak maksiat, males ibadah, akhirnya potong kompas. Cari ustadz-ustadz yang instan. Bagaimana sih caranya sampai kepada Allah walaupun belepotan dengan dosa? Lah, akhirnya apa? Yang dibahas ngalor ngidul, yang dibahas sesuatu yang tidak tutup sampai akal, tidak sampai dengan akal. Kita kumpul di sini karena takdir Allah. Tanpa takdir Allah itu furudul aja tidak paham, rukun sholat tidak tahu. Lah kok membahas tentang takdir, membahas tentang Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah Ta'ala, jangan mempertanyakan Allah, jangan dibahas Tuhan. Terus Anda yang bakal dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan begini, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya, dialah yang kenal kepada Allah. Artinya orang yang al-arif billah, orang yang sudah mencapai hakikat, kata para ulama, yaitu orang yang kenal kepada dirinya. Artinya apa? Dia tahu kekurangannya, dia kenal dengan dirinya. Dia sholat tapi mengatakan, ya Allah, ibadahku kok amburadul ya Allah, aku banyak dosa. Ini Pak, kenal kepada dirinya, baru kenal kepada Allah. Nah, sama dirinya aja tidak kenal, banyak dosa, kemudian mengatakan sudah al-arif billah. Kata siapa? Ini perlu diluruskan. Kasihan nih orang-orang nih. Ini orang-orang kalau terus-terusan seperti ini, akhirnya kacau, meninggalkan kewajiban sholat, meninggalkan puasa, membahas sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Apa itu hakikat? Tidak bisa dinalar dengan akal. Jadi Pak, begini, orang loh, kalau mau sampai ke tingkat 20, paham ya? Maka caranya ya biar naik lift, lari tangga, atau jalan kaki, kan begitu gitu? Kalau seumpama ada orang yang mengatakan ulun bisa nyampe tingkat 20 tanpa naik lift, tanpa tangga, percaya dia? Nggak percaya, mana mungkin? Paham ya? Artinya kalau kepingin naik ke atas itu harus ada jalannya, step by step, harus melalui tata caranya, SOP-nya ada. Tuh ada tangga, tuh ada lift. Biar mau cepat ya lift, biar mau cepat lagi lari lewat tangga. Kalaupun jangan slow bisa jalan kaki, yang penting sampai di atas. Begitu juga al-arif billah, ma'rifat, itu derajat yang tinggi. Kemudian orang ini ada di dasar. Setelah itu pembahasannya tentang hakikat. Biar percaya? Gak percaya. Terus bagaimana Habib? Biar saya sampai ma'rifat billah. Ya ikuti aturannya. Yuk jenengan lewat lift. Ada kalanya ini yang cepat nih. Hatinya bersih, ibadah kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, berbanyak sholawat. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang naik lift cepat nih. Ada lagi yang biasa, ya sholat ala kadarnya, ya kerja, hatinya masih campur aduk, tapi dia taat kepada syariat. Nah ini ya jalan. Ibarat orang naik tangga tapi pelan-pelan nih. Insya Allah kalau dia continue seperti itu, cepat atau lambat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majelis yang seperti ini nggak bisa ditinggalkan. Jangan percaya kalau ada orang yang membahas tentang hakikat ma'rifat, tidak bisa. Hakikat ma'rifat itu bukan ilmu pembahasan, tapi itu dzauqiyah. Pian tahu dzauqiyah? Dzauqiyah itu perasaan. Saya kasih contoh Pian, ya. Saya mau tanya sama Pian, permen itu rasanya apa? Manis ya? Manis. Kemudian saya mau tanya sama Pian, Mas, coba terangkan sama saya manisnya permen. Bisa dia menjabarkan bagaimana manisnya permen? Bingung. Pokok manis, kan gitu ya?
Ayo coba terangkan sama saya, manisnya permen itu bagaimana? Nggak bisa mas. Kenapa? Itu perasaan. Terus bagaimana? Ya, Habib ini permennya, dia cicipi aja. Kan begitu kan? Nah, begitu juga makrifat, hakikat itu nggak bisa diterangkan. Kalau ada orang yang mengatakan saya sudah makrifat billah, coba terangkan sama saya. Bagaimana sih makrifat? Kalau ada orang yang terangkan, bohong, nggak bisa dijelaskan. Kenapa? Though makrifat itu rasa cinta yang sangat penuh kepada Nabi Muhammad, rasa cinta yang penuh kepada Allah, nggak bisa diutarakan. Terus bagaimana? Dia akan memberikan adonannya. Loh mas, kalau jenengan kepingin seperti saya makrifat, nih bumbu-bumbunya ini masak pian. Coba nanti kalau pian tahu ini bumbu gulai, ini masak ini, nanti jadi bumbu gulai, Anda masak, silakan Anda cicipi. Itu rasanya gulai. Paham ya? Itulah yang dikatakan mursyid, pembimbing. Pembimbing itu ya seperti guru-guru nih yang ngajarkan syariat nih. Dikasih bumbu-bumbunya pian. Nih, caranya sholat itu seperti ini. Kemudian sholat harus ikhlas. Ini ibarat bumbu-bumbu masakan. Kemudian ini halal, ini haram. Yuk jenengan racik. Jenengan racik dah. Ketika jenengan racik itu jenengan masak jadi masakan yang nikmat. Baru Anda cicipi. Ini adonannya tidak ada, bumbunya tidak ada. Kemudian pian menerangkan tentang gulai, bohong. Paham ya? Jadi kalau saya lihat, ya Allah, umat sekarang ini kasihan. Tambah jauh dengan Nabi Muhammad, tambah jauh dengan syariat, kemudian sok hakikat, bahaya. Ya, ini jalan yang benar nih. Yang menerangkan tentang halal haram itu yang benar. Kemudian yang menerangkan tentang syariat itu yang benar. Tuh lihat Nabi Muhammad SAW ketika jalan dengan Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, masuk masjid. Di dalam masjid ada dua kelompok. Ada dua kelompok nih. Yang satu wiritan. Kalau zaman sekarang mungkin dikatakan torikohan gitu ya. Wiritan. Yang satunya menggali ilmu syariat tentang halal haram, tentang sholat, macam-macam syariat dibahas. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ini dua-duanya sama-sama baik, Cuma aku lebih cinta dengan majelis ilmu. Kenapa? Karena ketika selesai pembahasan syariat, dia keluar dari masjid, kembali ke kampung halamannya, dia akan menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad, menyebarkan tentang syariat. Bu'ithu mu'allima, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengajar syariatnya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad nimbrung, akhirnya Nabi Muhammad duduk di majelis ilmu. Coba dari hadis ini, kira-kira Nabi Muhammad ngajari hakikat atau ngajari syariat? Syariat. Kok ada umat Nabi Muhammad potong kompas, kemudian pembahasannya ma'rifat, hakikat, pakai rokok lagi? Waduh, kok kelas berat nih? Kalah para wali. Para wali itu sholat malam, sholat ini berjamaah pikiran, masih takut kepada Allah, masih mengatakan ya Rabbi ma ma'na amal wa tasbuna kullu zalam. Ya Allah, aku tidak punya amal ya Allah, semua amalku salah ya Allah, aku penuh dosa. Ini padahal pikirannya ribuan Pak. Mereka mengatakan aku tidak punya amal. Lah, ini orang baru tobat, kemudian rokokan kita ada karena diadakan oleh Allah. Surga ini, lah mas, pian kurang divaksin mas. Pian nyeleneh sudah ini. Ini bukan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, kemudian yang perlu kita jelaskan juga bagaimana Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri di dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali. Coba ya, yang saya nukilkan ini pendapat ulama nih, bukan pribadi saya. Bukan kolom saya dongengi pian, enggak. Saya cuma menukilkan pendapat-pendapat ulama bagaimana sih ajarannya Nabi Muhammad.
Apakah benar hakikat ma'rifat itu meninggalkan syariat? Ternyata tidak seperti itu. Pian tahu sendiri bagaimana Imam Ghazali. Pian tahu sendiri bagaimana Imam Hasan al-Basri. Kalau ulun yang ngomong, pian tidak dengarkan, gak ada masalah. Tapi ulun cuma ngasih info kepada pian. Ini loh pendapatnya para ulama. Oh, ternyata seperti itu. Di antaranya Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri beliau mengatakan hakikat, alamatul haqiqah. Tanda orang itu sudah hakikat, yaitu tarku mulahadatil amal, la tarkul amal. Kata beliau, orang yang sudah hakikat itu yaitu orang yang tidak memandang amalnya. Amalnya sudah segunung, hatam Quran setiap minggu, zikirannya banyak, sholatnya selalu berjamaah, ditinggal. Artinya ditinggal tuh tidak nganggap sudah, ya Allah, aku sudah ada amal, ya Allah. La tarkul amal, bukan meninggalkan amal ibadah. Kalau sudah hakikat, nggak perlu sholat. Kalau sudah hakikat, sudah tinggalkan itu syariat. Lah, ini unyil mas, bukan hakikat ini mas. Mereka aja, waduh, ibadahnya luar biasa. Tapi mereka tidak mengatakan dirinya sudah hakikat. Tidak, karena tahu diri. Ini mas, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya, ini orang yang kenal Allah. Sama dirinya aja tidak kenal, pelepotan dosa, nggak pernah melakukan syariat, sama dirinya aja tidak kenal, apalagi sama Allah. Paham mas? Nah, karena itu yuk bentengi keluarga. Kalaupun ketika Anda menghadiri majelis ilmu, kemudian menerangkan tentang halal haram, kok kebetulan kan gitu ya? Kok kebetulan perkara yang haram itu kita lakukan? Jangan caci maki ustadznya. Nggak mungkin lah syariat itu berubah menjadi halal karena keinginannya jenengan. Ini hukum paten, halal haram sudah jelas. Tinggal kita mengukur diri kita sesuai nggak dengan syariat, kan gitu ya? Bukan syariat diukur dengan diri kita. Kalau sesuai dengan saya ambil. Kalau nggak sesuai, kita tinggalkan. Bani Israel ini Bani Israel dulu, ya, nabinya dibunuh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan saya. Kalau ini nabi rahmatan lil alamin, wah, kita hormati. Kalau haram habisi. Bani Israel itu. Bani Israel seperti itu. Kalau ada nabi tidak sesuai dengan kelakuannya mereka, rembukan dan habisi dah. Ini orang jegal kita tidak mau maju nih, habisi. Nabi dibunuh mas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Tapi kita berbeda. Nafsu kita, perilaku kita, kehidupan kita, pola ukurnya syariat. Ketika kehidupan kita nggak sesuai dengan syariat, jangan salahkan syariatnya. Terus bagaimana? Rubah kehidupan Anda. Anda istighfar, ya Allah, ternyata haram ya. Baru tahu saya Ustaz. Ya Allah, dah saya tobat. Saya ini Ustaz pinjam rentenir bank, cuma tinggal 1 tahun. Ya apa Ustaz ya? Nah, konsultasi. Bukan disalahkan, begini kita haram. Terus maksudnya kapan deh? Loh, Anda tentang syariat itu harusnya astagfirullah. Dah, Ustaz guru, saya tobat. Ini cicilan utang ulun di bank kurang setahun. Ayo, monggo silakan, jangan lunasi, cuma jangan ulangi lagi. Kan selesai. Bukan berarti jangan nyalakan syariat. Syariat ini kok keren ya? Kok dikit-dikit haram ya? Nah, memang kita baru belajar, akhirnya kaget. Kehidupan kita sudah jauh dengan syariat, bergelimang kemaksiatan, dengar haram, bingung. Paham ya? Jadi, yuk kita ukur diri kita, kehidupan kita, tolak ukurnya apa? Syariatnya Nabi Muhammad. Ketika nggak sesuai kehidupan kita, pola hidup kita nggak sesuai syariat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian minta bantuan kepada Allah, biar dirubah kehidupan kita sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Karena kita berharap mudah-mudahan iman kita
syariat kita, syariat anak turun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita mudah-mudahan ilmu yang dibahas di sini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditanyakan. Ayo mari, kalau ada pertanyaan. Mari. Mari. Yang perlu dibahas. Keluar topik, enggak apa-apa. Mari dah. Bisa, ini tadi Mari. yang masalah wasiat Pak Guru yang kemarin Wasiat. yang kemarin ada berapa? Itu kalau ada keluarga kita, ini wasiat untuk misalnya mati, kan? Itu biasanya harus kubur di kampung atau dan kemudian kita tuh nggak ada kemampuan untuk mulangin ke kampung. Apakah wasiat itu juga wajib di gimana Pak Guru? Yang kemarin, yang masalah wasiat harus nunggu keluarganya datang dulu semua baru dikuburkan, kan seperti itu. Masalah wasiat itu bisa tanfid atau bisa dilaksanakan ketika bukan hukum haram. Nakluz mayit, memindah mayit itu pendapat mu'tamad nggak diperkenankan. Ketika meninggal di sanata, maka kewajiban sholat, mengurusi jenazah, dimakamkan ya di sini. Kalau ada orang mengatakan saya ya nggak mau tahu, pokok saya meninggal keluarkan dari sanata, ulun kepingin dimakamkan di tempat tinggal saya di kampung halaman. Ini pendapat muktamad nggak bisa dilaksanakan. Ya di sini dah dimakamkan. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya nggak muktamad ya. Boleh dipindah, tapi dengan catatan dimandikan di sini, disolat di sini. Kalaupun belum dimandikan, belum disolati, kok dibawa pulang ke Jawa, maka orang yang hadir di dalam wafatnya, dia kan terkena kewajiban ngurusi, dia wajib ikut. Ada perwakilan, contoh umpamanya di kampung sini, ini tetangga meninggal, maka ketika dipulangkan ke Jawa, keluarganya ikut. Kemudian dia wajib mengurus jenazahnya, wajib memandikan, ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut mensolati. Kenapa? Karena daerah sini yang terkena kewajiban untuk mengurus jenazah. Sedangkan ini jenazah dipindah ke Jawa, maka orang yang di sini ada perwakilan harus ikut ke Jawa. Karena itu keluarga harus ikut mendampingi, harus ikut memandikan, tajhiz namanya. Tajhiz jenazah itu ngurusi jenazahnya, harus ikut walaupun satu cantik nggak jadi masalah. Pokok memandikan ikut serta. Paham ya? Nah, ada lagi. Ada Satu lagi. Sholawat. Hah? Sholawat. Siap, mari. Bolehkah sholawat itu kita baca tapi tujuannya dunia? Nah, udah. Jadi begini, sholawat itu adalah termasuk daripada ibadah. Paham ya? Ibadah kalau ingin diterima oleh Allah syaratnya harus ikhlas. Kecuali sholawat. Walaupun diniati cari dunia, walaupun diniati cari pujian manusia, tetap dia mendapatkan pahala. Nah, mendapatkan pahala ini bukan karena orang yang sholawat, karena ini memuliakan Nabi Muhammad. Jadi ibadah nggak ikhlas kan ditolak. Tapi sholawat ketika dia dunia tujuannya bukan karena Allah, tetap diterima sama Allah Ta'ala, tetap dapat pahala karena memuliakan Nabi Muhammad, bukan karena saya. Itu barokahnya Nabi Muhammad SAW. Coba Anda renungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda begini, man asurat alaihi hajatu falyuksir minas salati alaiya fa innaha takshiful humum wal qurub
wa tuqsirul arzaq wa taqdil hawaid. Kata Nabi Muhammad yang artinya begini, siapa orang yang lagi galau, sumpek, gelisah, apa kata Nabi Muhammad? Ingat aku. Jangan ingat dukun, ingat aku. Jangan sumpek, jangan gelisah, ingat aku. Cara ingat Nabi Muhammad bagaimana? Perbanyak sholawat. Apa kata Nabi Muhammad? Sholawat itu faedahnya itu bisa menyingkap kegelisahan hati kita, menyingkap kegundahan hati kita. Bahkan waktu sil arzak, melancarkan rezeki. Oh, paham ya? Jadi Nabi Muhammad aja mengajarkan sholawat itu bisa melancarkan rezeki. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan sholawat kok cari dunia, ya itu dari sisi lain ya. Dari sisi lain artinya begini, bukan berarti nggak boleh. Kalau saya orang yang ngerti itu sholawat, ya saya tidak mau cari dunia dengan sholawat. Kenapa? Untuk ta'aduban, adab kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk umum ya monggo, silakan. Jangan mau sholawat biar lancar rezekinya, jangan sholawat biar banyak pembeli daripada toko saya. Monggo silahkan. Cuma ketika jenengan sudah kenal dengan Nabi Muhammad, perbaikinya saya sholawat karena cinta. Saya sholawat tapi dekat dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita general, kalau di tempat umum ya monggo silahkan, silahkan. Faedah sholawat itu banyak, tapi ketika Anda sudah kenal Nabi Muhammad, beda sudah. Kalau sudah kenal Nabi Muhammad, enggak mau dunia ini enggak seberapa. Dunia enggak sebanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu aku sholawat karena cinta. Aku sholawat karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, ada lagi. Mari. Aman. Mari. Kalau memang sudah dari ditanyakan, mungkin kita sudahi. Insyaallah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masyaallah, mudah-mudahan kita tambah semangat lagi dari ilmu agama, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, baik dunia duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari Bapak sekalian, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah.